Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini masih kita terus berpacu dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan ketika rasa syukur kehadirat Allah, Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, Allah memberikan kepada kita hidayah yang menjadikan kita adalah orang-orang yang terpilih. Salawat serta salam kepada baginda kita mahkota alam, Nabi yang sejati, Nabi yang tidak bisa diganti-ganti. Afdhalus salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan. Ada satu makna dalam satu kehidupan, karena Allah menciptakan manusia yaitu berpasang-pasangan. Ada kalanya manusia itu ingin dalam kehidupannya itu tentram, ingin dalam kehidupannya itu sukses, ingin dalam kehidupan itu apa yang dikaryakan itu menjadikan sesuatu buatnya. Tetapi Allah juga memberitakan kepada kita, ketika kita hidup, Allah memberikan kita pasang-pasangan. Intinya jodoh, intinya adalah nikah. Kalau sudah ngomong seperti ini, subhanallah ya, satu pernikahan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, begitu nikmatnya ketika Allah berikan. Dan itu adalah salah satu juga mencari ridho Allah, dan salah satu juga mencari kepada pahala Allah, dan salah satu juga mencari jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang sama-sama rindu dengan ridho Allah. Dari ayat ini, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Karena di dalam Ar-Rum itu ada ayat 21, yaitu surat Ar-Rum ayat 21, yang menandakan bahwa ini adalah sesuatu perintah Allah, dan itu adalah kekuasaan Allah. Kalau sudah Allah berikan dengan kekuasaannya, karena mohon maaf lahir dan batin, baiknya Allah itu pasti baiknya buat hamba, tapi belum tentu baiknya hamba itu baik buat Allah juga. Tapi ini ada salah satu dalam kehidupan, bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu harus bersanding dengan satu, yaitu pernikahan. Ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang kalimahnya, kalau kata santri nih, wa min ayatihi, minnya bimakna nisfu, atau sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu untuk makhluknya. Siapa sih makhluknya? Yaitu manusia. Manusia bagaimana? Yang berpasang-pasangan atas dari satu jenis yang telah Allah berikan kepada manusia itu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan berpasang-pasangan dari satu jenisnya itu, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini dalam satu tafsirannya, nggak ada yang lain.
hanya laki-laki dan perempuan, hanya laki-laki. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, LGBT dong. Nah, disinilah yang tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa kita akan menuju surganya Allah adalah tanda-tanda kebesaran kita, yaitu memacu kepada apa? Pernikahan. Apa ya yang kita berpikiran, kenapa sih kita harus menikah? Karena manusia itu penuh dengan ketentraman, manusia itu penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menikah, mohon maaf lahir dan batin. Rasanya kalau kita lagi berdoa-doa, dia zaman sekarang mohon maaf lahir batin, di mana-mana kita berdoa tetapi tidak ada satu ikatan akad nikah. Ini hanya dosa yang kita lakukan, hanya maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah berikan apa? Satu ketenangan dengan akad nikah, yaitu pernikahan. Dan disitulah begitu banyaknya pernikahan ini dengan satu kebesaran Allah, tapi apa? Mencari ridha Allah dan mencari yang namanya surganya Allah melalui pernikahan. Itu jangan jauh-jauh lah. Baik laki-laki suaminya, baik perempuannya. Nah, Oke, sekarang ini banyak sekali yang bisik-bisik pada kita. Gimana sih katanya jadi istri yang solehah? Ya Allah, walaupun saya lagi mendidik istri saya, belum tentu mungkin solehah, tetapi kita berusaha, karena Allah itu pasti bukan melihat hasilnya, tapi lihat usahanya. Begini, saya buka dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ada 4 tanda-tanda cirinya seorang perempuan yang solehah dan seorang perempuan yang akan masuk surga. Jadi ada 4 ya. Ingat, berapa? 4. Karena kalau sudah 4, berarti ini tandanya istri itu jadi istri yang solehah. Sekarang akan saya bahas tentang istri yang solehah dulu. Oh, nanti akan bahas suami yang soleh. Yang 4 dalam kitab Mukhtarus itu adalah yang pertama, inginnya istri masuk surganya, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan yang selalu melaksanakan salat yang 5 waktu, maka akan masuk surga. Itu baru yang 5 waktu. Sunnahnya adalah melaksanakan rawatib. Sunnahnya adalah sunnah-sunnah salat-salat yang telah Rasulullah SAW, baik duhanya maupun malamnya tahajud, terus tasbihnya, terus taubatnya, terus witirnya. Itu adalah di belakang ketika yang kewajiban kita yang dapatnya itu 5 waktu. Jadi ketika orang yang istri yang solehah itu ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu, pasti itu istri pertama banyak senyum. Pasti istri tidak akan yang namanya dia marah. Apalagi zaman-zaman kemarin kita COVID, beras nggak ada, segala nggak ada. Tapi kalau dia melaksanakan sholat, insya Allah tidak akan membabi buta, tidak akan marahin suaminya, karena suaminya di rumah mulu, termasuk saya di rumah mulu. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Allah turunkan wabah untuk ujian bagi kita, juga ujian buat suami dan juga ujian buat seorang istri. Kenapa kok sholat itu akan menjadikan seseorang istri akan masuk surga? Karena satu, bahwa sholat itu adalah mempunyai karakter, akan membungkus dirinya itu karakter untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan dibungkus dengan karakter sholat itu. Bagaimana ketika kita sholat tunduk kepada Allah, kita takbir menggunakan Allah, terus kita ruku, terus kita sujud, itu adalah satu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat seseorang itu akan membuktikan, akan mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika sholat, mohon, istri udah sholat, dia tidak akan lagi marahin suaminya. Istri yang tidak sholat, sudah sholat, berarti dia bersyukur. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah kita melaksanakan sholat, pasti kita berpikir, ketika kita marah, iya ya, kalau saya marah, berarti sholat kita sia-sia dong tadi. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Selanjutnya istri yang akan masuk surga yang disebut juga solehah adalah wasomat syarroha, yaitu istri yang puasa di bulan suci Ramadan. Baru kemarin kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Apakah karakter ketika kita puasa akan dibawa nggak ketika karakternya di bulan Syawal atau bulan-bulan yang selanjutnya? Karena yang namanya puasa itu adalah sebagai suatu tarbiyah, pendidikan bagi kita. Contoh, ketika puasa kita kita mungkin tidak mau yang namanya marah-marah. Kita tidak mau yang namanya ngomong yang jorok. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang keji. Kenapa? Karena kita terbungkus dengan puasa. Nah, jadikanlah puasa itu suatu tarbiyah. Tarbiyah apa? Yaitu tarbiyah kita melakukan di bulan-bulan yang lain, seperti kita melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan. Itu tarbiyah buat kita. Jadi insya Allah kalau istri yang solehah itu ketika disamakan dalam dirinya melaksanakan puasa, biasa kan kalau perempuan paling seneng gosip sampai suaminya sendiri diomongin ke tetangga, cuma lu doang dong, kenapa suami saya malam begini. Padahal suaminya sendiri seperti pakaiannya sendiri yang dia dirobek oleh sang istri. Maka insya Allah wasomat syarroha. Yang ketiga adalah wahafidot farjaha. Seorang perempuan yang soleha dan yang akan masuk surga, yaitu wahafidot farjaha, yaitu yang bisa menjaga auratnya. Kalimah aurat di sini adalah hati-hati wahai seorang perempuan, sang istri. Kalau saya tanya, ibu dandan buat siapa? Pasti jawabnya, dandan buat suami. Tapi saya ketika tanya kepada suaminya, betulkah yang namanya istri itu dandan buat bapak? Pasti hampir serentak jawabnya, bukan buat kita. Pasti dandannya adalah buat ke kondangan, buat arisan, buat ke mall, buat ke pasar, dandan. Tapi suaminya, Nah, di sini ada wahafidot farjah, itu menjaga kehormatannya, itu adalah kehormatan dirinya secara fisik, kehormatan keluarganya, dan kehormatan untuk mencapai ridho Allah. Bagaimana menjaganya? Lisannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, dan tingkah lakunya juga dijaga. Itu hafidhot farjah. Bagaimana tingkah lakunya? Kalau di rumah ya dandan buat suaminya, di luar kalau bisa seperti setan gitu. Kenapa? Ya supaya tidak ada laki-laki yang lain itu melihat aurat sang istri, karena istri itu dijaga perlindungannya oleh suami. Ketika yang namanya istrinya maksiat, maka suaminya juga kena kok. Ketika yang namanya istrinya itu melakukan dosa, suaminya kena kok. Tuh. Padahal kalau saya kalau saya ini jadi dilahirkan lagi jadi kedua dunia, saya ingin jadi perempuan karena paling gampang jadi perempuan itu masuk surga. Wahafidhot farjah, jagalah kehormatan kita, baik secara fisiknya dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, jaga. Yang paling utama adalah jaga mata, jaga lisan kita. Wahafidhot farjah, menjaga kehormatannya. Yang keempat, ini yang terakhir, menjadikan istri yang akan masuk surga. Ya kalau masuk surga ya harus solehah dulu dong, gitu kan. Apa sih? Wa atoat zaujaha, yang turut kepada suaminya, taat kepada suaminya. Ridho Allah adalah ridho suami. Kalau sekarang ini mohon maaf lahir batin, banyak sekali orang istri-istri yang mencari pahala di luar dari rumah tangga. Boleh, tidak, siapa yang tidak melarang, tapi jaga, gitu kan. Tapi kalau mau, wahai ibu-ibu, wahai istri-istri yang solehah, jangan jauh-jauh kalau mencari surganya Allah. Jangan jauh-jauh kalau mencari ridhonya Allah, maka cari ridhonya dari suami. Di rumah tangga itu banyak sekali kalau kita bedah. Apa coba? Sekali kita membuat air minum saja buat suaminya, itu udah ibadah. Gitu Pak. Tapi mohon maaf lahir dan batin ketika kita memberikannya itu dengan kalimat senyum, dengan kalimat hati yang ikhlas. Karena akan kerasa kalau tidak ikhlas memberikan sesuatu kepada suami akan ngerasa. Ya, kok bisa begitu sih? Saya ngerasain. Dan termasuk bapak-bapak yang lain akan merasakan bagaimana ketika istri memberikan sesuatu tanpa ikhlas. Walaupun dia tersenyum, tapi senyumnya dibuat-buat. Maka jangan sampai yang namanya senyum itu selalu dibuat-buat, tapi senyumlah dengan ikhlas. Gitu. Nah, carilah yang namanya pahala untuk mencari ridho Allah itu adalah jangan jauh-jauh, dari rumah aja. Suami datang dari kerjaan, ketika pagi-pagi suami
berangkat. Dia Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di belakangnya istri. Subhanallah. Itu istri, mohon maaf lahir batin, saya pernah satu datang ke ngobrol sama ulama. Wahai kepada para istri, ketika menghantarkan yang namanya suaminya ke menghantarkan suaminya untuk kerja, maka sebelum suaminya belok, sebelum suaminya gak kelihatan, maka jangan dulu yaitu berpaling dari suaminya belum berangkat kerja. Kenapa? Di situ ketika suaminya berangkat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dipandang oleh istrinya, terus istrinya dari situ ketika melihat suaminya jalan bergerak, dan istrinya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada suamiku mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang untuk kami. Maka itu malaikat itu mengaminkan. Saya masih seneng tuh ya. Kalau istrinya pas udah belok, sekarang mohon maaf lahir batin, Ma, Papa mau berangkat kerja. Iya, Pak. Berangkat aja, Pak. Nanti juga Mama juga mau berangkat ke mana? Ke mall. Mau berangkat ke arisan. Ya Allah, suaminya yang capek, ya Allah, dari pagi sampai sore mencari. Padahal mohon maaf lahir batin, kenapa sih suaminya mencari nafkah itu buat siapa sih? Buat istrinya, supaya istrinya tidak dihinakan oleh orang. Kok bisa? Iya, bisa beli jam tangan yang bagus, tas yang bagus, emas semuanya. Untuk siapa sih suami itu? Yaitu untuk istri, supaya istri tidak dihinakan oleh orang lain. Oh, pantas aja katanya. Itu nggak punya apa-apa lah, suaminya begitu, kerjanya juga begitu. Tapi dengan dorongan doa istri, menatapnya sang istri kepada sang suami, itu merasakan indahnya dalam suatu rumah tangga ya. Alhamdulillah. Jadi dakhalatil jannah, maka akan masuk surga. Siapa yang akan masuk surga itu? Yaitu yang 4 itu. Makanya kalau mau saya dilahirkan jadi istri. Ya Allah, kenapa gampang banget masuk surganya? Ustaz, yang 4 itu yang paling susah. Kalau susah itu belum dilaksanakan. Kalau udah dilaksanakan tapi dengan ilmu, maka jadi yang namanya sunnah itu, surga itu ada dalam seorang istri. Mari kita berdoa, mudah-mudahan istri kita yang istri yang solehah, yang bisa masuk surga. Bersama-sama kita akan membangun nanti di surganya itu mahligai, rumah yang begitu besarnya. Dengan apa? Dengan para bidadari, dengan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang terpilih untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan walaupun sedikit tetapi menjadikan satu makna buat kita dalam kehidupan ini, yaitu jangan jauh-jauh kita mencari pahala. Wahai sang istri, deketinlah suamimu, maka pahala itu banyak dari suamimu itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.